Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Putri Salsabila dari Lomba Pendidikan Kimia 4B. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas reaksi substitusi nukleofilik SN1 dan SN2. Untuk section 1, di mana di sini ada soal yang pertama, yaitu ada uraian konsep. Untuk SN1 itu ada 2 tahap dan SN2 ada 1 tahap. Di mana pada soal dijelaskan perbedaan reaksi substitusi nukleofilik SN1 dan SN2 ditinjau dari yang pertama dari jumlah tahap reaksinya, yang kedua hukum laju reaksi, yang ketiga jenis substrat yang paling mudah bereaksi, yang keempat kekuatan nukleofil, yang kelima jenis pelarut yang mendukung, yang keenam kemungkinan terbentuknya karbokation, dan yang ketujuh stereokimia produk yang dihasilkan. Untuk menjawab soal satu yang A, yaitu jumlah tahap reaksi, di mana dijelaskan di sini bahwa untuk SN1 yaitu terdiri dari 2 tahap. Tahap yang pertama itu berjalan dengan lambat, yaitu dengan ADS. Untuk reaksinya sebagai berikut, di mana di sini terjadi ionisasi. Ikatan C dengan X ini akan putus secara heterofilik dan akan membentuk karbokation, yaitu intermediate. Karbokation ini hibridisasinya adalah sp2 dengan geometri trigonal planar. Lalu untuk SN1, untuk tahap keduanya berjalan dengan cepat. Untuk reaksinya yaitu sebagai berikut, di mana di sini apabila nukleofilnya itu netral, maka akan terjadi deprotonasi. Nukleofil ini itu eee, akan menyerang pada karbokation planar dan nukleofil dapat menyerang dari 2 sisi, yaitu dari sisi depan dan juga sisi belakangnya. Nah, apabila nukleofilnya itu netral seperti H2O atau ROH, maka akan, eee, adanya deprotonasi tambahan. Sedangkan untuk SN2 yaitu ada 1 tahap untuk reaksinya yaitu sebagai berikut. Di sini ada keadaan, transisi, di mana nanti ikatan C dengan nukleofil itu akan terbentuk sebagian dan ikatan C dengan X-nya ini nanti akan putus sebagian juga. Untuk bentuk geometrinya dari keadaan transisi yaitu trigonal bipiramidal. Nah, di mana nanti akan terjadi serangan nukleofil dan pelepasan dari leaving group yang terjadi selama bersamaan di satu keadaan transisi ini nanti. Lalu untuk yang B yaitu hukum laju reaksi, di mana pada SN1 ini adalah unimolekuler, di mana lajunya hanya bergantung pada konsentrasi substratnya. Untuk persamaannya yaitu sebagai berikut. Pada persamaan ini itu tidak ada nukleofil dan tahap dari penentu lajunya atau RDS ini yaitu tahap ionisasi yang hanya melibatkan 1 molekul substrat. Sedangkan untuk SN2 yaitu bimolekuler, di mana lajunya ini bergantung pada konsentrasi substrat dan juga nukleofilnya. Di mana untuk persamaan lajunya yaitu sebagai berikut. Karena di sini SN2 adalah bimolekuler, yaitu antara konsentrasi substrat dan juga terdapat nukleofil. Lalu untuk yang C yaitu jumlah substrat yang paling mudah bereaksi. Untuk SN1 sendiri itu tadi ada 2 tahap, ada tahap yang lambat yang pertama dan tahap yang kedua itu berjalan dengan cepat dan kemungkinan juga nanti ada deprotonasi. Untuk jumlah substrat yang mudah bereaksi, untuk SN1 itu yang paling berat adalah tersier, lalu ada sekunder dan yang nanti jarang untuk mudah bereaksi itu adalah primer. Di mana maka SN1 itu tersier terlebih dahulu karena di sini mengutamakan stabilitas dari karbokationnya. Baik itu nanti alitik atau benzilik ini akan terjadi resonansi yang akan menjadi stabil karbokationnya. Lalu sedangkan untuk SN2 yaitu untuk substrat yang paling mudah bereaksinya itu ada etil, kemudian metil, primer, sekunder, dan di sini untuk SN2 kebalikan dari SN1 ya sebenarnya karena tersiernya itu hampir tidak terjadi di SN2, sedangkan di SN1 ini yang paling mudah bereaksinya adalah dari tersiernya. Di sini karena pada SN2 itu mengutamakan fleksibilitas dari sterik atau hambatan steriknya, karena nanti di tersier ini nanti mengapa tidak bisa terjadi di SN2 karena adanya hambatan sterik yang terjadi. Sedangkan untuk soal yang B itu kekuatan nukleofil, di mana pada SN1
Ini nukleofilnya, bisa lemah seperti H2O atau NH, nukleofil yang tidak terlibat dalam, tahap lambat atau pada tahap pertama. Karbokationnya ini nanti, sangat elektrofilik sehingga nanti mudah untuk bisa diserang oleh nukleofil lemahnya. Sedangkan untuk SN2 butuhkan kekuatan nukleofil yang kuat dan juga berukurannya kecil. Misalnya yaitu ada O-, Ch- atau N- gitu. Untuk SN2 itu, nukleofilnya harus, bisa mendorong living groupnya agar keluar, secara langsung, pada tahap tunggalnya. Itu nanti, akan keluar bersamaan. Lalu untuk yang E, yaitu jenis pelarut yang mendukung, untuk SN1 itu pelarutnya adalah pelarut protik seperti H2O, ROH, di mana pelarut pelarut protik ini dapat menstabilkan ion, yaitu karbokation dan anion living group-nya dari tahap, ikatan hidrogen dan solvasi, sehingga akan menurunkan energi aktivasi pada tahap ionisasinya. Sedangkan untuk SN2 yaitu menggunakan pelarut polar aplotik, itu seperti aseton, DMSO, di mana pada SN2 itu tidak ada, solvasi nukleofil secara kuat, di mana tidak ada ikatan H pada anionnya, sehingga nanti nukleofilnya ini bisa lebih bebas dan, lebih reaktif untuk menyerang. Sedangkan, untuk yang F yaitu kemungkinan terbentuknya karbokation. Untuk SN1 itu nanti akan terbentuk karbokationnya sebagai intermediate, di mana nanti SN1 ini, dimulai dari hidrolisis dari, karbon dengan living group-nya. Sedangkan untuk SN2 yaitu tidak mempunyai intermediate, karena di sini pada SN2 itu kan tadi ada tahap, keadaan transisi, di mana nanti tahap keadaan transisi ini yang akan menghalangi energi. Untuk soal yang G, yaitu sperma yang dihasilkan, di mana pada SN1 ini nanti yang dihasilkan itu adalah rasensilisasi atau campuran enantiomer, di mana intermediate pada SN1 itu karbokationnya pelan atau sp2, sehingga nanti nukleofilnya itu bisa menyerang dari, 2 sisi, bisa dari depan ataupun dari belakang. Dengan perbandingannya itu, sama rata antara enantiomer yang pertama dan yang kedua. Contohnya itu sebagai berikut. Sini ada produk dari enantiomer A dan ada enantiomer B. Sedangkan untuk SN2 itu nanti, stereokimia produk yang dihasilkan adalah inversi dari konfigurasi, karena, nanti ada, petek itu nanti serangan balik yang nanti, kubus fungsinya itu akan terbalik seperti payung atau umbrella flip. Baik, selanjutnya untuk, section yang kedua yaitu soal 2 mengenai analisis hasil reaksi dan mekanisme SN1. Untuk soal 2A yaitu temukan produk utama dan tuliskan mekanisme reaksi lengkap untuk reaksi berikut dan tunjukkan, mana tahap pembentukan karbokation, tahap serangan nukleofil, dan tahap deprotonasi. Di sini yaitu, pada SN1 terjadi 2 tahap, yaitu tahap yang pertama itu berjalan dengan lambat atau pembentukan nanti akan terjadi pembentukan karbokation, dan tahap kedua itu akan berjalan dengan cepat, di mana akan terjadi serangan nukleofilnya. Dan nanti, akan terjadi, deprotonasi juga. Di sini untuk soal yang 2A, di mana, pada tahap 1, tahap pembentukan karbokation, mekanismenya ini adalah SN1, di mana BR ini akan melepas dan akan membentuk, karbokation tersiernya, di mana nanti ini akan, stabil gitu. Lalu untuk, eee, tahap keduanya ini nanti, nukleofil dari H2O, pada soal ini, itu akan, menyerang karbokationnya tadi. Lalu akan, terjadi, detonasi di mana akan, membentuk, lalu untuk produk yang dihasilkan, produk utamanya itu adalah, tersier butanol dan juga, HBr. Untuk produk utamanya seperti yang ini. Karbokation tersier ini itu, sangat stabil, sehingga, sangat mendukung untuk terjadinya mekanisme SN1. Lalu untuk soal yang 2B, yaitu tentukan produk utama dan tuliskan mekanisme reaksi lengkap untuk reaksi berikut. Di sini dan dijelaskan mengapa keberadaan cincin benzena itu dapat memengaruhi kestabilan intermediate yang terbentuk. Untuk soal 2B ini, mekanisme yang terjadi adalah, SN1, di mana nanti
Pada tahap satu atau pembentukan karbokationnya, Cl ini akan lepas, dan akan membentuk, karbokation benziliknya. Nanti karbokation benziliknya ini stabil karena adanya, resonansi cincin benzenanya. Lalu untuk tahap yang kedua nanti C CH3OH ini nanti akan, menyerang dari karbokation benzilik tadi dan nanti akan jadi deformasi, di mana nanti produk utama yang dihasilkan itu nanti adalah bensil metil ester dan, HCl juga. Pada soal 2B ini terjadi mekanismenya adalah SN1 di mana, stabilitas karbokationnya itu tinggi sehingga akan terjadi, mekanisme SN1 tersebut. Lalu bisa juga ditanyakan mengapa keberadaan cincin benzena itu dapat memengaruhi kestabilan intermediat yang terbentuk, di mana karbokation benzilik ini itu ketika gugus, Cl-nya itu lepas, maka karbokation ini sangat stabil karena nanti muatan positifnya itu Eee, akan menyebar ke cincin benzena melalui resonansi, di mana nanti, pada tahap 2 ini kan nanti akan terjadi serangan nukleofilnya, yaitu CH3OH, di mana akan menyerang karbokation yang bermuatan positif tadi itu dan akan membentuk, intermediate dan nanti akan terjadi pelepasan, H+, di mana nanti produknya akan terbentuk ester seperti itu. Lalu untuk yang soal 2C di mana urutkan senyawa berikut dari yang paling mudah hingga paling sukar mengalami reaksi SN1, sertakan alasan singkatnya juga. Di mana, di sini senyawanya itu ada tersier butil klorida, bensil klorida, 2 kloropropana, 1 kloropropana. Dan untuk urutan senyawa yang paling mudah hingga paling sukar mengalami SN1, itu yang pertama adalah, bensil klorida, di mana ada bensil klorida ini akan, membentuk karbokation benzilik. Karbokation benzilik itu, nanti bersifat sangat stabil, sama seperti dengan, eee karbokation tersier, karena nanti muatan positifnya itu akan menyebar ke seluruh cincin benzena melalui, resonansi. Lalu untuk yang kedua, yaitu ada tersier klorida, di mana nanti ion Cl-nya akan melepas dan membentuk karbokation tersier. Dan karbokation tersier ini itu bersifat sangat stabil juga karena mendapat, eee, dorongan dari 3 gugus metilnya ini. Lalu untuk yang ketiga itu ada 2 fluoropropana. Yaitu, urutan lebih agak sukar gitu dibandingkan dengan versi yang butil tidak, di mana akan membentuk karbokation sekunder. Stabilitasnya juga di tingkat menengah dan reaksi SN1-nya itu bisa saja terjadi, tapi akan berjalan dengan lambat dibandingkan dengan, benzil klorida maupun dengan tersier. Lalu untuk yang paling sukar itu ada 10 propana, karena di sini akan membentuk karbokation primer. Karena karbokation primer ini itu bersifat, tidak stabil dan, sangat sulit untuk bisa bereaksi menggunakan mekanisme SN1, sehingga kalau primer itu nanti cenderungnya adalah, mekanisme SN2. Jadi untuk urutannya itu ada bensil klorida, tersier butil klorida, 2 kloropropana, dan 1 kloropropana. Lalu untuk soal yang 2D yaitu suatu senyawa kiral, 1 bromo, 1 fenil etana itu direaksikan dengan etanol. Dan jawablah pertanyaan berikut, yaitu yang pertama ada tuliskan produk utamanya, dan yang kedua ada tentukan mekanisme yang paling mungkin terjadi, yang ketiga menjelaskan bagaimana secara kimia produk, dapat terbentuk, dan yang keempat, apakah produknya akan cenderung tunggal ataupun campuran dari stereoisomer. Menjelaskan produk utamanya di sini pada SN1 itu terjadi 2 tahap. Yang pertama tahap pembentukan karbokation. PR-nya itu nanti akan lepas, akan terbentuk karbokation benzilik. Stabilnya karena resonansi pada cincin benzenanya. Lalu untuk yang tahap kedua, itu akan terjadi, serangan nukleofil, yaitu dari C2H5OH-nya yang ini. Di mana setelah PR-nya sudah lepas, itu kan terbentuk karbokation benzilik, dan nanti nukleofilnya itu akan menyerang dari, karbokation benzilik ini. Dan nanti akan terjadi deprotonasi, yang di mana akan menghasilkan bentuknya adalah 1 etoksi etil benzena. Untuk soal yang menjelaskan yang kedua, itu tentukan mekanisme yang paling mungkin. Pada soal ini itu yang paling mungkin adalah mekanisme SN1 karena di sini, pada tahap 1 nanti
akan terjadi pembentukan karbokation di mana nanti gugus PR-nya akan lepas dan akan membentuk, karbokation bensiliknya itu tadi. Lalu, karbokation benzoilik ini, sangat stabil karena adanya resonansi dari cincin benzen. Jadinya nanti muatan positif yang ada di cincin benzen itu akan tersebar ke seluruh cincin benzennya, dan energinya itu akan sehingga menjadi, lebih stabil. Dan untuk pada tahap kedua, itu akan terjadi serangan nukleofil, di mana nukleofilnya itu adalah etanolnya, C2H5OH-nya. Itu akan menyerang dari karbon yang bermuatan positif pada karbokation benzoilik dan akan terjadi karbokation yang berbentuk planar, sehingga akan bisa menyerang di dua sisi. Dan nanti juga akan terjadi, proses deprotonasi, di mana intermediatnya ini akan kehilangan H+, nanti H+-nya itu akan menghilang dan akan terbentuk produknya. Lalu untuk stereokimia produk pada reaksi pada soal ini, yaitu ada mekanisme SN1 melibatkan pembentukan, karbokation benzoilik sebagai intermediatnya. Karena di sini kan tadi akan terbentuk karbokation planar yang nanti akan memungkinkan nukleofilnya itu bisa menyerang dari dua sisi, sehingga nanti akan menghasilkan 2 enantiomer yaitu berbentuk R dan juga berbentuk S dalam bentuk, campuran racemiknya. Untuk produk yang dihasilkan itu bukan produk tunggal, melainkan itu adanya campuran stereoisomer atau campuran racemiknya. Karena itu kan tadi bentuknya karbokation planar atau sp2 dan menyerangnya dari dua sisi, kan menghasilkan 2 enantiomer. Jadinya produknya itu bukan tunggal. Lalu untuk soal section 3 yaitu 3B, dengan menentukan produk utama dan menuliskan mekanisme reaksi lengkap untuk reaksi berikut ini. Dan dijelaskan mengapa substrat tersebut itu dapat bereaksi cepat meskipun mengandung cincin benzena. Pada soal ini, digunakan mekanisme SN2, di mana akan terjadi keadaan transisi dan terjadinya itu satu tahap. Sifat dari CN- ini itu nukleofil yang kuat, sehingga nanti bisa menyerang dari sisi belakangnya. Nah, nanti secara bersamaan PR-nya itu juga akan lepas. Di sini yaitu pada keadaan transisi, di mana CN-nya akan menyerang dari sisi belakangnya dan secara bersamaan PR ini juga akan keluar atau lepas gitu. Dan nanti dari CN-nya itu langsung, menempel pada karbonnya yang tadi sebelumnya menempel dengan PR dan nanti PR-nya itu sudah keluar secara bersamaan ketika CN-nya sudah masuk. Karbon yang terikat ini kan yang terikat pada PR itu adalah karbon benziliknya. Reaksinya itu lebih cepat karena, struktur benzenanya itu dapat membantu menstabilkan pada saat keadaan transisi, di mana nanti energi aktivasinya itu akan turun, walaupun nanti, adanya cincin benzen itu, tidak menghalangi reaksinya berjalan dengan cepat, tetapi nanti akan membantu. Dan kehadiran dari nukleofil CN yang bersifat kuat ini juga, lebih mengarahkan mekanismenya pada SN2. Lalu untuk soal yang 3C, urutkan senyawa berikut dari yang paling mudah hingga paling sukar untuk mengalami reaksi SN2, sertakan alasan singkatnya. Di mana di sini senyawanya ada bromometana, bromoetana, 2-bromopropana, tersier butil bromida. Untuk urutan yang paling mudah mengalami reaksi SN2 yaitu ada bromometana, di mana pada bromometana ini, memiliki satu atom C yang dikelilingi oleh, tidak ada gugus besar di sekitarnya. Tidak ada, hambatan sterik juga atau hambatan steriknya itu lebih kecil seperti itu. Jadi nanti nukleofilnya itu, lebih mudah untuk bisa menyerang dari sisi belakangnya. Lalu untuk yang kedua itu ada bromoetana. Di sini termasuk dalam alkil primer. Jadi nanti akan ada sedikit hambatan dari gugus alkilnya, tetapi masih terbuka untuk terjadinya serangan nukleofilnya. Lalu untuk urutan selanjutnya itu adalah bentuk buku propana. Di sini akan terbentuk alkyl sekunder yang dikelilingi oleh 2 gugus alkilnya itu di sini nanti. Di mana nanti ruang untuk serangan nukleofilnya itu, lebih menyempit daripada, eee, bromometana ataupun bromoetana. Sedangkan untuk yang paling suka mereaksi SN2 itu ada tersier butil bromida, di mana di sini akan terjadi alkyl tersier, karena kebalikan dari SN1. Yang paling sukar untuk SN2 itu adalah, yang berbentuk tersier, karena di sini nanti akan dikelilingi oleh 3 gugus alkyl, di mana nanti serangan nukleofilnya, semakin menyempit, jadi
hampir tidak terjadi mekanisme SN2. Untuk soal yang 3D yaitu, di sini pada soal di sini pada soal yaitu perhatikan 2 conformer kursi dari satu bromo 2 metil siklohexana. Pada conformer satu itu atom Br-nya berada pada posisi aksial, ini pada posisi aksial, sedangkan pada conformer 2 atom Br-nya pada posisi ekuatorial. Jawablah pertanyaan berikut ya. Yang pertama, conformer manakah yang lebih mudah untuk mengalami reaksi SN2 dan jelaskan alasan berdasarkan arah serangan nukleofil dan hambatan sterik. Dan apabila PR itu digantikan oleh OH melalui mekanisme SN2, jelaskan perubahan orientasi gugus pada karbon yang bereaksi. Untuk conformer yang paling mudah reaksi dengan SN2 atau paling reaktif itu adalah pada posisi conformer 1 atau ketika PR-nya berada pada posisi aksial. Karena di sini akan terjadi serangan dari sisi belakangnya. Lalu, pada posisi aksial juga nanti BR itu kan tadi berada pada posisi tegak lurus ke atas ini, dan pada bagian belakang dari karbon itu, relatif terbuka, itu di sini gitu. Sedangkan untuk pada posisi ekuatorial atau pada reformer 2 itu gugus BR-nya, berada pada posisi yang menyamping atau sejajar dengan cincin itu di sini. Di mana nanti pada posisi ekuatorial, jalur dari serangan nukleofil, pada posisi belakangnya itu akan terhalangi. Jadi lebih susah untuk pada posisi ekuatorial. Untuk arah serangan nukleofilnya itu ada serangan balik, di mana nukleofilnya ini harus menyerang dari posisi yang berlawanan dengan gugus perginya. Jadi nanti, apabila terhalang itu nanti reaksinya akan berjalan dengan lambat. Lalu ada juga hambatan steric. Jadi ketika semakin banyak atom atau gugus di sekitar karbonnya itu, dia akan lebih sulit untuk, nukleofil menyerang. Sehingga pada posisi aksial itu lebih mudah untuk mengalami serangan dari nukleofil. Sedangkan untuk, ketika Br diganti dengan OH pada mekanisme SN2 itu akan terjadi, perubahan bentuk atau konfigurasinya itu akan terbalik, atau bisa disebut juga dengan umbrella flip. Jadi nanti, nukleofil OH-nya itu akan menyerang dari sisi belakangnya, dan gugus Br-nya itu akan keluar untuk digantikan OH. Yang nanti akan terbentuk, konfigurasi yang, terbalik dari yang awal. Untuk soal yang 3E yaitu senyawa R2 bromobutana direaksikan dengan ion hidroksida. Jawablah pertanyaan berikut, yaitu yang pertama tuliskan produk reaksinya, yang kedua gambarkan atau jelaskan mekanisme serangan nukleofilnya, yang ketiga jelaskan perubahan konfigurasi yang terjadi pada pusat spiral, dan yang keempat apakah produk dapat mempertahankan konfigurasi awal atau mengalami inversi. Untuk soal 3i ini, di mana nanti produk utamanya itu berbentuk S2 butanol. Untuk mekanisme yang terjadi yaitu mekanisme SN2, yang bentuk awalnya itu seperti ini, direaksikan dengan ion hidroksida. Maka nanti ion hidroksida atau H- ini akan menyerang dari sisi belakang PR, dan PR-nya juga secara bersamaan akan putus atau keluar. Dan nanti akan digantikan oleh OH. Ini untuk utamanya sebagai akan terjadi, umbrella flip atau konfigurasi yang terbalik. Di mana di sini nanti berbentuknya F, maka hasil produknya itu ion OH mini ini adalah nukleofil yang menyerang dari karbon pada sisi belakangnya. Di saat bersamaan juga nanti PR-nya akan keluar dan membentuk ikatan, karbon dengan OH. Untuk perubahan konfigurasi pada pusat kirannya itu, karena terjadinya kan tadi serangan dari belakang, makanya, susunan di sekitar karbonnya akan terbalik, di mana konfigurasinya akan berubah dari R nanti akan berbentuk S. Dan produknya itu tidak mempertahankan konfigurasi karena nanti pada SN2 mengalami inversi konfigurasi. Di mana pada SN2 ini akan terjadi pembalikan posisi gugus, eee, atau bisa disebut juga dengan umbrella flip. Dan nanti konfigurasinya akan berubah atau terbalik seperti itu. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai tugas reaksi substitusi nukleofilik SN1 dan SN2 dari section 1 hingga section 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.